Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami sedang berada di lingkungan Pondok Pesantren Ar-Rabbani Wanasaba. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih diberikan kesempatan di dalam melaksanakan suatu rutinitas kita sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini mudah-mudahan tercatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi para pemirsa yang mempunyai permasalahan hidup, baik itu hutang piutang, permasalahan apapun permasalahannya, mudah-mudahan cepat terselesaikan seperti itu. Nah, pemirsa, kami dari tim media Ar-Rabbani Wanasaba akan menemui salah satu santri yang berprestasi di bidang tahfiz. Bahkan santri ini sudah menyelesaikan khatamannya 30 juz seperti itu. Baik pemirsa, kita akan menemui salah satu santri yang kita maksud tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba perkenalkan diri dulu, dari mana, asalnya di mana, terus santri sejak kapan nyantri di sini seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama tiang Zulfikri, asal dari Jorong Daya, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba. Tiang nyantri di Pondok Pesantren Ar-Rabbani tahun 2017. Oh, berarti tahun 2017, berarti kalau kita bilang angkatan keberapa untuk nyantrinya di sini? Nyantrinya itu angkatan awal, yaitu angkatan pertama. Kira-kira untuk santri awal ini berapa santri yang ditampung untuk yang pertama? Dulu kita 12 orang dikumpulkan sama Bapak Tuan Guru di rumah beliau dulu sebelum bangunan pondok ini jadi. Kita nyantri di rumah beliau, rumah Tuan Guru. Di sana ada kita 12 orang ditampung di sana untuk menghafal Quran. Oh, begitu ya. Nah, sekarang yang kami dengar dari semua santri bahwa santri kita ini sudah menyelesaikan hafalannya untuk 30 juz. Nah, sekarang yang kepingin kami tahu dari tim media Ar-Rabbani Media Center ini, apa kira-kira metode yang dilakukan sehingga ya bisa kita katakan bahwa Zulfikri ini bisa menyelesaikan hafalannya untuk 30 juz ini seperti itu. Metode dulu kita menggunakan metode yang menggunakan, kalau tiang menggunakan yang metode berulang-ulang. Jadi setiap ayat itu kita baca kurang lebih 20 kali. Kita baca, setelah itu kita coba untuk menghafal, dan kalau sudah hafal kita lanjut lagi ayat yang selanjutnya. Oh, berarti itu sering diulang-ulang. Nah, di dalam satu hari ini berapa surat atau berapa ayat yang diulang seperti itu? Maksudnya di dalam menghafal Al-Quran itu kan di sana kalau kita lihat ada beberapa ayat, ada beberapa surat, beberapa juz. Nah, di dalam satu hari itu berapa ayat yang dihafal atau disetor ke Tuan Guru seperti itu? Untuk penyetoran hafalan kita punya target masing-masing ya. Kalau target tiang dulu itu satu hari itu 1 lembar, karena kita nyetor 2 kali dulu, pagi sama sore. Jadi tiang punya target satu hari itu setoran 1 lembar. Terus kira-kira dalam satu hari ya, kalau kita hitung secara matematikanya berarti
Ya bisa dikatakan dalam 30 juz itu berapa bulankah atau berapa tahunkah untuk menyelesaikan yang 30 juz itu? Tiang alhamdulillah menyelesaikan 30-nya itu dalam jangka 3 tahun, karena ada beberapa hambatan ketika kita menghafal itu. Nah, Masya Allah para pemirsa yang dimana saja berada, alhamdulillah santri kita ini menyelesaikan yang 30 juz itu selama 3 tahun. Nah, berarti kalau kita kalkulasikan, ini kan banyak surat juznya kan 30, berarti dalam 1 tahun itu bisa kita katakan mendapat 10 juz ya, yang dalam 1 tahun itu, seperti itu, sehingga dia mampu mencapai target yang 3 tahun itu, seperti itu ya. Nggih, dulu sih ada beberapa halangan, entah itu rasa bosan kan, jadinya agak lambat. Sebenarnya target kalau kita hitung 1 lembar 1 hari itu tidak nyampe 3 tahun kalau kita hitung. Tapi karena ada beberapa kendala ya, jadi molor 3 tahun. Jadinya setahun itu bisa kita dapat 10 juz. Setahun itu mendapatkan 30 juz. Nah, coba para pemirsa, coba kita mendengarkan ada beberapa ayat, mungkin supaya para pemirsa bacaannya seperti itu. Mungkin beberapa ayat dibaca surat apa dan ayat keberapa. Nah, coba kalau yang bisa coba dibacakan kami surat Al-Maidah. Al-Maidah, coba diberapkan beberapa ayat seperti itu. Ayat 83 itu dan seterusnya seperti itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Masya Allah, betapa merdunya ayat yang kita dengarkan tadi. Coba sekali lagi mungkin ada ayat yang lain mungkin bisa dibacakan. Coba ayat yang lain bisa dibacakan. Surat Ali Imran atau ayat berapa gitu. Ya, surat Ali Imran ayat 190. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. Masya Allah. Nah itu suaranya terus sekali. Nah sekarang ini yang kepingin kita tahu dari tim Media Ar-Rabbani ini. Nah misalkan kalau kita sudah hafal 30 juz ini, sekarang bagaimana ini yang sangat sulit kan untuk mempertahankan hafalan kita itu ya. Nah sekarang apa metode atau trik yang dilakukan sehingga hafalan itu selalu melekat di dalam pikirannya seperti itu? Yang pertama sih kita harus sering-sering baca, sering-sering ngulang ya, entah itu di luar sholat ataupun di dalam sholat. Kita harus sering-sering mengulang tiap hari, karena Al-Quran ini kata Tuan Guru ke kami, kalau kita tinggalkan sehari maka dia akan meninggalkan kita selama 1 bulan. Jadi untuk murajaah itu kita harus tiap hari murajaah. Oh berarti metode yang dilakukan kalau sudah hafal 30 juz ini berarti kuncinya harus kita sering mengulang-ulangnya seperti itu ya. Okay. Oh berarti dalam sehari itu bisa kita ketahui berapa hari diulang hafalannya itu dalam sehari itu? Dalam sehari kita punya target masing-masing. Target yang punya target murojaah sehari itu 1 juz, target ngulang sehari 1 juz. Nah sekarang kira-kira apa harapannya untuk ini, untuk adik-adiknya, untuk santri baru ini, harapannya sehingga supaya dia maulah untuk ikut menghafal seperti antum seperti itu? Harapan tiang yang pertama untuk menghafal Quran itu, pertama kita harus tanamkan niat di dalam hati kita ya, dengan niat yang betul-betul untuk menghafal Quran. Kemudian setelah itu ya kita tanamkan di dalam benak kita bahwa Al-Quran itu mudah dihafal, mudah sekali dihafal, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Al-Quran itu mudah dihafal, mudah diingat dan mudah dihafal. Jadi yang punya harapan, pertama kita harus tanamkan niat kita yang benar-benar ya, untuk menghafal Quran. Kemudian kita harus semangat ya, sehingga kita bisa menuntaskan atau kita bisa menghafal nanti dengan mudah. Kalau kita sudah punya tekad yang baik, kita sudah punya tekad yang kuat, insyaallah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para pemirsa yang nah kami mengharapkan ya dari penjelasan santri ini, kami mengharapkan untuk bagi bapak dan ibu yang mempunyai anak yang kepingin menghafal Quran, yang kepingin hafal seperti santri kita ini hafal 30 juz, mari masukkan anak-anak kita di Yayasan Pondok Pesantren Ar-Rabbani siap menerima yaitu tahun pelajaran yaitu 2022 dan 2023 itu. Nah, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada kami. Mudah-mudahan apapun harapan kita semua, apapun harapan para santri di sini, mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, di dalam menghafal Al-Qur'an ini.
Baik, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.